Pagi, salam sejahtera. Bersua kembali kita dalam damai sejahtera Allah, dalam keterangan dan keteduhan. Kita melihat begitu terangnya kehidupan ini oleh firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita duduk di sekitar sabdanya untuk diterangi. Mari mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, yang kami sapa Bapa dalam Yesus halus. Senantiasa kami rindu untuk dituntun dipimpin oleh sabdamu, sehingga hidup ini, dunia ini, kami hadapi, kami jalani dengan suatu kecerahan, dengan suatu suasana yang terang karena firman-Mu. Kami rindu disapa sabdamu. Bersabdalah, kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang sama Allah kasihi, Artos edisi 18 Februari 2022. Bacaan kita dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Dan perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu alasan mengapa Yohanes menulis surat pertamanya adalah untuk membuktikan bahwa guru-guru palsu yang menolak bahwa Yesus datang ke dunia ini dalam bentuk manusia adalah salah. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Roh Allah yang hanya tampak dalam bentuk daging. Namun Yohanes menegaskan bahwa dengan matanya sendiri ia sudah melihat Yesus berjalan di bumi sebagai seorang manusia. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritahukan kepada kamu juga. Pasal 1 ayat 3. Inilah sebuah doktrin inti dari iman Kristen yang ditegaskan gereja sepanjang sejarahnya. Yesus adalah Allah dan manusia. Suatu misteri yang tidak sepenuhnya dimengerti pikiran manusia. Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 berbicara masalah bukti hidup dalam terang. Bukti hidup dalam terang. Ketika terang bersinar, secara otomatis gelap terusir pergi. Ketika terang Allah datang, maka kegelapan dosa semestinya tidak lagi bertakhta dalam hati manusia. Sebagaimana ketaatan dan sikap
kita terhadap dosa menjadi salah satu tanda kedekatan kita dengan Allah, begitu pula hubungan kita dengan sesama umat Allah. Mengasihi saudara seiman adalah bukti bahwa orang tinggal di dalam terang. Mungkin saja kita memiliki pengalaman buruk dalam kebersamaan dengan saudara seiman. Mungkin kita pernah disakiti dan terluka oleh sikap mereka. Bahkan kita merasa luka itu terasa lebih sakit kan disebabkan oleh saudara seiman. Ini tidak mengherankan karena kita memang berharap lebih banyak dari saudara seiman. Maka muncullah pikiran dalam diri kita bahwa mengikuti Yesus akan lebih mudah seandainya tidak menyangkut masalah hubungan dengan sesama Kristen. Apapun yang menghalangi kita, perintah itu tetap berlaku. Jika saudara seiman tidak saling mengasihi, jangan katakan bahwa Allah ada di dalam mereka. Mengasihi orang yang mengasihi kita bukan perkara sulit. Kasih kita justru akan dibuktikan ketika kita mengasihi saudara seiman yang menimbulkan luka di dalam hati kita. Luka apa yang Alkitab katakan tentang orang yang membenci saudara seiman? Ia hidup dalam kegelapan. Kegelapan membutakan mata hatinya sehingga ia tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap terhadap saudara seiman. Bila tidak ada sikap yang saling peduli, kita perlu mempertanyakan adanya kasih. Sebab kasih jelas akan terlihat melalui sikap saling menghargai, saling membangun, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang sama-sama kasih, Allah adalah mudah bagi kebanyakan orang untuk mendapatkan pelayanan dan hidup benar di atas kasih kepada tubuh Kristus. Kita dapat melakukan segala sesuatu dan memercayai segala kebenaran, tetapi jika kita tidak mengasihi saudara seiman, maka semuanya sia-sia. Kita memang harus melayani dan kita memang harus hidup benar, dan kita harus melakukan semuanya di dalam kasih. Roh Kudus melengkapi kita dan Yesus Kristus memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, lewat sabdamu hari ini, kami diingatkan senantiasa sebagai orang yang telah diselamatkan, karena itu menampakkan terang, yaitu mengasihi sesama, khususnya saudara seiman. Dari berbagai kalangan manapun, dari berbagai lapisan manapun, saudara seiman sebagai salah satu alamat untuk mewujudkan sebagai umat yang telah diselamatkan, sebagai umat pewaris kerajaan, sebagai umat yang hidup dalam terang. Langkah selanjutnya adalah mengasihi sesama ciptaan Allah, tidak hanya saudara seiman, tetapi pun pula siapapun ciptaan Allah, kami diajak untuk mengasihi mereka. Bapa di surga, kami mendoakan anak yatim piatu, para janda, para lansia, dalam keterbatasan kehidupan mereka, pergumulan mereka, kiranya Tuhan memedulikan dengan cara Allah sendiri lewat umat-Mu. Pula yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan menjamah, memberkati seluruh pelayan diberikan sehingga atas izin-Mu dapat dikuatkan dan dipulihkan. Berikan kami Allah sepanjang hari ini, di dalam segala aktivitas kami yang berkenan kepada-Mu, jauhkanlah dari hal-hal yang tak ingin, sehingga kami benar-benar hidup dalam terang. Yang doa kami, pengharapan kami, dengarkan ya Allah, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos 18 Februari 2022. Salam sehat senantiasa, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Manfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah.
Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.